Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah gabung kembali ya. Cuman pindah link saja supaya terpisah rekamannya Bapak Ibu. Baik, lanjut Pak Yoyo. Tadi terpotong, mohon maaf Pak Yoyo tadi diskusinya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Kalau menurut saya sih karena persamaan kecepatan itu yang di grafik kedua, nanti kan ada nilai kecepatan sumbu Y setiap saat. Maka ketika kecepatan awal itu kan kita asumsikan ketika T sama dengan 0, maka di persamaan VY sama dengan AT plus C. Ketika T sama dengan 0, komponen B kali 0 kan, jadi nilai VY-nya itu adalah komponen C. Oh, kalau melihat di kurva PYT-nya ya begitu. PYT-nya. Ya. Maka di situ letaknya. Walaupun nanti kalau dilihat mungkin nggak sebesar itu. Pengaruhnya sih kecil, nggak kelihatan seperti tadi kan kelihatannya kecil, cuman jadi makna fisisnya ketika ada seperti dorongan ke bawah, maknanya nggak bisa kalau diartikan kalau menurut saya langsung dikatakan nilai A-nya itu sebagai komponen dari percepatan grafik. Setengah G-nya nggak bisa gitu. Baik. Demikian Pak. Terima kasih berarti Pak Yoyo, Bapak Ibu semua. Pertama setuju ya, sepakat bahwa analisis makna fisis dari persamaan kurva yang notabene itu matematis perlu kita lakukan dengan teliti. Setuju Pak Yoyo ya, terima kasih. Nah nanti mungkin tidak bisa kita tuntaskan diskusi ini untuk saat ini mungkin Pak Yoyo ya. Jadi mungkin kita perlu perlu merefleksikan kembali konsep-konsep fisikanya dan juga proses dalam menganalisisnya. Mudah-mudahan nanti kita semua dapat pencerahan lagi. Jadi dipertimbangkan kembali, dilihat-lihat kembali gitu ya untuk proses analisis baik itu gerak jatuh bebas dengan gerak vertikal ke bawah. Karena nanti baik itu gerak vertikal ke bawah maupun gerak jatuh bebas sama-sama kurva YT-nya itu adalah GLBB ya. Melengkung gitu kurva YT-nya itu. Nah, betul sekali Pak Yoyo bahwa untuk gerak vertikal ke bawah itu ada gaya luar yang tujuannya memberikan nilai P0. Sementara untuk gerak jatuh bebas tidak ada gaya luar sehingga P0-nya sama dengan 0. Adapun proses perumusan nanti akhirnya persamaan gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke bawah itu sama-sama diturunkan dari persamaan matematis, baik itu dari kurva jarak terhadap waktu ataupun dari kurva kecepatan terhadap waktu. Yang masih menjadi bahan diskusi adalah nilai makna fisis dari parameter A pada persamaan kuadrat dari grafik jarak terhadap waktu gitu Pak Yoyo ya. Untuk itu kita tunda dulu saja Pak Yoyo ya. Ini menjadi bahan dan PR kita masing-masing, Bapak Ibu semua, untuk mengkaji kembali. Nah, apakah nanti untuk gerak jatuh bebas yang ada P0-nya itu, yang P0-nya tidak sama dengan 0 itu, bisa juga keluar variabel G-nya gitu ya. Ada nilai G-nya, atau memang itu nilai percepatan yang berbeda gitu ya, nilai percepatan yang berbeda. Tapi yang penting baik itu G ataupun percepatan itu sama-sama dimensinya sama, yaitu meter per sekon kuadrat gitu ya, yang itu diperoleh pada suku pertama itu pada parameter A. Gitu Pak Yoyo ya. Jadi kita tunda dulu ya, sip. Ini PR kita bersama. Ini terkait dengan konten fisikanya dan juga bagaimana kita menganalisis grafik itu matematisnya begitu. Kita maknai fisisnya. Bagusnya lagi untuk gerak vertikal ke bawah ini, selain yang diberikan P0, nilai ada juga yang dilepas gitu ya Bapak Ibu ya, mencoba. Sehingga lengkap untuk perbandingannya. Baik Bapak Ibu, masih ada tambahan yang lain? Silahkan. Masih ada tambahan? Izin silahkan. Pak. Dari Bu? Izin. Namanya? Bukus. Bukus, silahkan Bukus. Mohon maaf, sampaikan nama karena tidak terlihat yang berbicara siapa ya di sini. Kan wajahnya banyak ya. Bukus Pak. Silahkan. Ini saya masih bingung ya di grafiknya tadi gitu kan. Bingung juga apa yang disampaikan Pak Yoyo kayak itu kan. Nah jadi
di grafik itu kan didapatkan persamaannya Y sama dengan AT kuadrat plus BT plus C. Nah, di situ Y-nya itu variabel untuk menentukan jarak Ketinggian. atau ketinggian Ketinggian, ya. jatuhnya benda saat T detik. Nah, jadi jarak itu kan satuannya dalam meter tuh. Iya. Ya. Nah, jadi di situ ya untuk rumusnya yang kita tahu ya, untuk langsung perumusannya. Ya, jadi Y-nya itu sebetulnya posisi sama dengan H. Maaf, Bukus. Untuk Y-nya itu, kalau tidak salah ya, mohon koreksi, posisi awal sampai jarak tertentu, berarti tertentu. Jadi jarak jatuhnya itu ya dari posisi awal sampai posisi atau S gitu, Pak. Iya, iya. Nah, itu kan dirumuskan itu GLBB dipercepat V0 Dipercepat, ya. V0T plus setengah GT kuadrat gitu. Plus C. Nah, di mana C-nya itu merupakan ketinggian dari benda itu ke tanah. Benar enggak, Pak? C-nya. Ya, C-nya itu kan ketinggian benda, ketinggian awal bendanya ke tanah gitu. C-nya itu. Iya. Benar enggak? Enggak tahu saya tapi. Saya belum memikirkan yang C-nya. C-nya itu. Coba mari kita sama-sama. Betul, Bu, bagus. Y buka kurung T, tutup kurung sama dengan Y0 plus V0 kali T plus setengah GT kuadrat. Itu kan rumus aslinya. Nah, masukkan jadi saja kalau T-nya 0, Bu. Iya. Masukkan T-nya 0. Awal. Nah, T-nya kalau T-nya dimasukin 0, berarti Y0 sama dengan C. Ya. Enggak, saya bingung tadi yang diomong Pak Yoyo tadi itu C-nya itu katanya apa gitu. Bukan, Pak Yoyo membahas yang A. Jadi beliau belum setuju kalau parameter A yang di persamaan kuadrat itu dikaitkan dengan parameter A yang ada di persamaan linier. Tidak serta-merta menjadi setengah G. Itu Pak Yoyo ya. Maksudnya itu yang Pak Yoyo. Bagus. Tapi bagus, belum dibahas yang C, betul sekali. Yang C juga perlu dimaknai, bagus Bapak Ibu semua ya. Jadi yang C itu tambahkan saja T-nya sama dengan 0. Masukkan T sama dengan 0 sehingga ketemulah dua sukunya kan hilang. Suku T kuadrat dengan suku T-nya kan hilang. Tinggal YT sama dengan C. Jadi Y0 sama dengan C. Berarti nilai C itu sama dengan Y0. Y pada saat kecepatan Y pada saat posisi awal. Ya. Berarti nilainya juga 0 kan ya? Kan dari awal. Iya. Tapi awalnya dia kan di atas, Pak. Ketinggiannya. Kan enggak 0, enggak di bawah maksudnya itu. Atau gimana dia nge-tracknya itu? Bingung saya. Kalau nge-track itu kan, kalau gerak dari nolnya ya. Gerak jatuh ke bawah, gerak vertikal ke bawah, kan nge-tracknya dari posisi atas, dari atas terus ke bawah. Nah, jadi H0-nya itu berpengaruh, Pak ya. Yang biasanya kan H0-nya itu kan dia bolanya kan dari atas gitu kan terhadap tanah. Berarti ada H0-nya. H0-nya saya belum ini ya, belum. H0-nya maksudnya bukan 0 gitu, Pak. H0-nya bukan pada posisi T0 gitu. H0-nya nilainya ada gitu. H0-nya ada. Selanjutnya kecepatan awalnya ada. Kalau syarat dari gerak vertikal atas dan gerak vertikal bawah itu kan perbedaannya hanya gravitasi. Nah, syaratnya itu kecepatan awalnya ada. Beda dengan gerak jatuh bebas. Kalau kecepatan gerak jatuh bebas kecepatannya kan diabaikan gitu, dianggap 0 gitu. Ya, jadi yang berbeda dari gerak jatuh bebas dengan gerak vertikal ke bawah itu nilai P0-nya. Akibat ada gaya luar, itu saja Bu ya kuncinya. Ketinggian pasti punya ketinggian. Cuman yang menjadi bahasan, apakah kita menggunakan acuan dari bawah, dari dasar, atau menggunakan acuan dari awal bola jatuh? Itu pertanyaannya. Mungkin bisa Bapak Ibu yang lain menambahkan. Oh iya Pak, itu saja saya tahu. Iya Pak, terima kasih. Saya rasa kurva yang dibangun tadi hasil tracking dari atas ke bawah. Gitu ya. Jadi acuan awalnya 0,0-nya di posisi benda di atas.
Apakah boleh tracking koordinatnya dari bawah? Ya boleh-boleh saja. Maaf, koordinatnya di bawah, tapi tracking dari atas boleh. Nanti nilainya jadi positif. Karena ada di Y positif. Tapi kalau misalnya 0,0-nya diposisikan pertama kali di saat bola sebelum turun, berarti posisi 0,0-nya ada di atas. Gitu, Bu. Oh iya, Apakah Pak. nanti Ya, Pak, mencari ketinggian, bisa pakai rumus posisi awal dikurangi, misalnya sudah menempuh jarak berapa, dikurangi ST. ketinggian awal. Nah, ketinggian akhir berarti ketinggian awal dikurangi sudah sampai menempuh jarak berapa gitu kan. Dikurangi S istilahnya kalau dari rumusan di buku-buku. Iya. Pak Yoyo ada tambahan silahkan. Pak Yoyo atau Bapak Ibu yang lain, Pak Momon, Pak Ajis, Bu Puji, Pak Fajri silahkan. Pak Toyib. Gini Pak, maksud saya nanti saya tambahan Pak sedikit. Dari hasil kurang begitu lah jelas Pak Yoyo suaranya. Ya Pak, sudah jelas Pak. Oke. Sudah. Dari hasil trackingan kita kan kita akan membedakan nanti bahwa kalau bisa kan memastikan bahwa ketika kita melakukan gerak vertikal ke bawah sama gerak vertikal ke atas, percepatan yang bekerja yang muncul itu adalah percepatan apakah gravitasi, apakah nanti percepatannya kayak ini. Itu yang harus kita tanamkan dulu. Maksud saya itu dapat seperti apa. Kalau logikanya kan kalau dia kecepatan awalnya 0, V0 kan ini. Tapi kalau kita memaknai bahwa walaupun diberi kecepatan, nah ini yang jadi timbul nanti pertanyaan berikut. Karena munculnya ketika kita menganalisa. Apakah itu G atau A gitu ya? G atau A. Oh, G, nah, gitu. Nanti muncul dari percepatan yang di parabola, di gerak parabola kita akan muncul lagi itu ketika kita menganalisa grafik kecepatan pada sumbu X dan kecepatan pada sumbu Y. Nah, ketika muncul kecepatan pada sumbu X, nilainya kan jadi V setiap saat, VY setiap saat itu nilai dari kecepatan awal min GT. Jadi pengurangannya itu berdasarkan pengurangan dari kecepatan setiap saat dari percepatan yang gaya tarik yang ada di bumi. Baik. Memaknai grafik tadi langsung ke dapat A atau tidak dapat A itu yang menjadi menjadi penting. Sebenarnya kalau saya hanya ini ya, kalau dapat pas cari-cari lagi pas lihat, oh ya memang itu bisa diartikan sebagai percepatan gravitasi yang tadi bisa dimaknai sebagai percepatan gravitasi dengan catatan bahwa kita sudah memaknai perubahan penambahan kecepatan ketika kita berikan gaya itu dibandingkan dengan penambahan dari gravitasi, gaya tarik gravitasi itu sebenarnya tidak terlalu berarti. Jadi penyebab penambahan kecepatannya lebih banyak dari gravitasi. Kalau itu nanti akan repot Pak kita menjelaskan, nggak sama dengan di gerak parabola. Baik. Nah itu mungkin. Atau begini Pak, mungkin saya ada solusi sedikit Pak Yoyo dan Bapak Ibu semua. Begini analoginya. Percepatan itu, nilainya itu adalah nilai percepatan yang bekerja pada benda setiap saat gitu ya. Oke, satu itu ya. Nah, misalnya mobil kalau kita gas itu akan mengalami percepatan ya. Karena mobil mengalami istilahnya gaya mesin lah tanda petik gitu ya. Gaya mesin. Iya betul. Kalau digas gitu ya. Nah, dia akan mengalami kecepatan kalau kita gas terus. Ya. Betul. Kalau kita lepas gasnya dia akan mengalami perlambatan kembali kan? Oke. Nah, sekarang andainya bola yang dicobakan oleh Bu Puji tadi ya, terakhir teh. Bola itu diberi tali, Pak. Ketika akan dibuat gerak vertikal ke bawah, kita tarik pakai tali. Sepanjang perjalanan ditarik terus. Nah, maka percepatannya itu adalah percepatan gravitasi ditambah percepatan dari gayanya, dari gaya tariknya. Nah, tapi kalau seandainya hanya didorong pas awal saja, berarti itu gaya itu hanya memberikan kecepatan awal.
hanya memberikan nilai kecepatan awal. Percepatan berikutnya yang bekerja setelah T sama dengan nolnya itu lewat, gitu ya, itu hanya percepatan gravitasi yang dipresentasikan pada suku parameter A besar itu AT kuadrat. Nah, AT kuadrat itu karena hanya G yang bekerja berikutnya, kan tangan sudah lepas ya, tidak mendorong lagi ya. Hanya sekali dorong Pak Yoyo ya, di atas saja. Nah, sehingga berikutnya yang bekerja itu hanya percepatan gravitasi yang dipresentasikan di parameter A besar. Tapi kalau kita beri gaya terus, kalau kita tarik terus, itu ditarik terus sampai ke bawah, di samping ditarik oleh gravitasi, juga ditarik oleh tangan kita gitu ya, pakai tali, ditarik terus. Nah, itu tentu parameter A-nya itu bukan parameter gravitasi lagi. Mungkin gitu Pak Yoyo, bisa dibayangkan. Paham, Pak. Ya, Paham, ya. bisa dibayangkan. Jadi memang tadi Ya. bisa dibayangkan ini. Jadi jangan sampai nanti kita, kalau saya menafsirkan tadi begini, ketika ada dilepaskan dengan kecepatan ini, dengan tidak dilepaskan ini, nanti timbul, oh kok jadi gini, membedakan ketemunya percepatan gravitasi, artinya bisa memberikan gambaran kepada anak-anak bahwa siswa bahwa walaupun kita ini ketika kita hanya memberikan ini sesaat memberikan sesaat, ketika gaya yang diberikan kita lepas, penyebab penambahan kecepatan dari sesaat itu lebih kepada penambahan dari percepatan gravitasinya berikutnya setiap saat. Ya. Baik, alhamdulillah ya, bisa ada analoginya mungkin tadi dengan gaya terus menerus atau dengan gaya sesaat pas awal saja. Nah, kalau gaya terus-menerus, insya Allah nilainya itu pasti lebih besar dari 9,8 nanti ya. Kalau ditambah dengan bantuan tangan kita ditarik gitu ya. Iya Pak, iya. Nanti munculnya analoginya dengan orang naik lift Pak. Ya. Bisa. Karena itu kesana nanti akan beda gitu. Analoginya orang naik lift gitu kan, percepatannya kan tidak ada percepatan gravitasinya pas turun gitu ya. Ya. Terus ada perlambatan dari liftnya gitu ya. Iya, itu yang perlu analogi betul, dari situ. Betul, siap. Mantap nih, luar biasa Pak. nih. Tracker bukan hanya sekedar teknologi klik-klik saja, karena kita guru fisika, yang penting seperti Pak Yoyo tadi. Jadi kita harus memaknai dengan jelas gitu ya, dengan diskusi tentunya Bapak Ibu ya di sini. Dengan diskusi seperti itu. Baik, terima kasih. Tapi tetap Bapak Ibu kita harus buka-buka kembali. Bisa jadi yang kita yakini benar sekarang, setelah kita baca-baca lagi ada kelirunya gitu ya, bisa jadi kan seperti itu. Jadi kita perlu belajar terus-menerus. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk gerak vertikal ke bawah. Ini sudah baru satu ya? Baru satu ya? Ya, terima kasih Bu. Tadi lupa Bu siapa yang Bu Puji. Terima kasih Bu Puji. Lanjut, sekarang Bapak Ibu yang mau presentasi masih untuk topik yang sama. Nah, ini karena sudah dibahas panjang lebar terkait dengan gerak vertikal ke bawah, mungkin tinggal dilaporkan proses pekerjaannya ya, mulai dari rekaman hasilnya seperti apa, kemudian analisis dan LKPD-nya. Silakan Bapak Ibu. Baik Pak, saya izin Pak. Pak Tayyib ya, silakan Pak Tayyib. Iya Pak. Silakan. Tapi ini sinyalnya agak naik turun Pak. Dicoba dulu Pak, mudah-mudahan bisa ya. Sudah Pak? Ya, sedang proses. Bisa Pak ternyata. Ya, bisa. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kegiatan kemarin, yaitu tentang gerak vertikal ke bawah. Di sini saya bukan gerak vertikal ke bawahnya, tapi lebih ke gerak jatuh bebasnya. Jadi dilepas dari awal itu bolanya saya lepaskan, Pak. Nah, ini. Untuk jaraknya itu saya memakai 1 meter. Itu untuk
videonya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu hasil tracknya. Hasil trackingnya saya ngambil dua, yaitu fungsi Y terhadap T dan Pak PY. Tayyip, mohon maaf. Iya, Pak. Ini masih share video ya. Oh, Belum yang pindah video ke dulu. tracker ya. Jadi Oh, iya, Pak. Iya, Pak. belum ini tampilannya. Oke. Ya. Oke, saya kembalikan dulu. Kembali dulu ya. Share Ya, screen ini, saja, Pak. Share screen. Belum, Pak? Belum nongol ya, Pak ya? Ini masih video. Oh, masih video. Mungkin Bapak tadi share-nya share aplikasi. Share aplikasi pemutar videonya. Yang muncul ini video atau aplikasi, Pak? Ini masih video. Pak Oh, Tayyip, masih video. stop screen dulu Iya, baru Pak. ulang. Stop screen dulu baru Ya, ulang. stop Oh, iya, screen, iya. kemudian share screen-nya share layar, jangan aplikasi. Biar bisa semua terlihat. Di mana, Pak, tempatnya ini, Pak? Tempatnya biasanya ada di pojok kanan atas biasanya pilihannya. Yang itunya, yang apa namanya? Yang share screen saja. Stop screen-nya dulu, Pak, di atas. Pertama, saya bantu dulu stop screen ya, Pak. Ini, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Tayyip. Mana Pak Tayyipnya? Nah, ini. Terima kasih, Bu. Nah, Pak Tayyip silakan share screen yang bawah lagi ya, yang tengah-tengah Ya. bawah itu. Tapi pilihnya yang layar. Screen. Screen Yang ya. screen ya? Ya. Ya, tadi saya mencetnya yang ini langsung video. Oh iya, hanya video yang tampil. Oke. Sudah, Pak? Nongol, Pak? Ya, sudah. Nah, kalau ini bisa bebas pilih, apapun bisa ditampilkan. Iya, Pak. Ya, ini jatuhnya sudah. Ya. Dilepas ini ya, jatuh bebas. Ya, saya lepaskan kalau dari antara lakban ini jaraknya ini 1 meter, mungkin agak M-nya agak kurang jelas ya. Jelas, Pak. Oh, jelas. Ya, oke, Pak. Terus habis itu ke ini apa itu analisis trackingnya. Iya. Di sini saya ngambil fungsi Y terhadap T sama fungsi VY terhadap T. Kemudian untuk apa itu analisisnya? Oh, sudah muncul di sini. Ini untuk yang Y terhadap T. Di sini A-nya didapatkan minus 4,7. Ini karena tadi saya itu sumbu X-nya itu ada di sebelah kanan. Makanya hasilnya ketemunya negatif. Karena kan ke bawah di Y negatif. Iya, negatif, betul. Nah, ya. Ini 4,7. Jadi kalau misalkan percepatan gravitasinya berarti sekitar 9,4. Ya. Ya. Kemudian untuk yang fungsi VY-nya seperti ini. Jadi semakin ke bawah ini kecepatannya semakin bertambah. Untuk Ini VY berganti ini. linear. Ya. Ya. Oke, ini sama 9,4. Oke, cukup mungkin untuk yang apa itu aplikasi. Kalau begitu tracking. dimaknai dulu, Pak. Dimaknai sekalian ini sekalian muncul. Dimaknai parameter B. Berapa nilainya B? B-nya ini 8, Pak. Minus 8. Bukan. Negatif 0, Oh iya, Pak. Oh, nggak kelihatan. kali 10 pangkat min 2 itu. Negatif 0,08, Pak. Negatif Ya, 0,08. negatif 0,08. Atau mendekati 0 gitu ya. Iya, mendekati 0. Iya. Oke. Baik, lanjut, Pak. Oke, habis itu langsung ke LKPD mungkin ya, Pak ya? Ya. Ini LKPD-nya. Saya ini buatnya sangat sederhana. Mungkin agak beda dari yang lain. Yang pertama yaitu petunjuk belajar ya. Petunjuk belajar. Oh ya. Ya, mohon maaf. Sudah kelihatan, Pak? Terus. Perbesar lagi. Ini. Terus. Belum terbaca. Nah, itu Pak, cukup. Oke. Ya.
Ini gerak vertikal ke bawah, tapi nanti lebih ke bawahnya lebih fokus ke gerak jatuh bebas. Petunjuk belajar, berdoalah sebelum memulai praktikum. Kemudian yang B itu kompetensi yang akan dicapai. Untuk KD-nya mungkin agak, kemarin saya lihat punya yang pertama itu 4.4 mungkin agak beda. Saya 4.3 karena lihat di yang edisi yang baru yang apa itu? Iya. Apa itu? Corona itu loh Pak, apa itu namanya itu? Ya, silakan. Pemadatan itu 4.3. Kemudian tujuan dari kegiatan yaitu menentukan grafik hubungan posisi benda pada sumbu Y terhadap waktu. Kemudian yang kedua dapat menentukan grafik hubungan kecepatan benda pada sumbu Y terhadap waktu. Kemudian yang ketiga menganalisis besaran fisis pada gerak vertikal terutama perubahan posisi dan perubahan kecepatan. Yang keempat yaitu menentukan percepatan, ini tambahan, menentukan percepatan gravitasi dari hasil analisis tadi, tracker tadi. Kemudian ini dasar teorinya, saya masih menampilkan apa itu persamaan, karena tadi kan dibahas, kalau bisa kan jangan menampilkan persamaannya dulu, teorinya aja, atau awalan aja. Pengantarnya, ya. Kemudian alat dan bahan, kurang lebih samalah, benda yang dijatuhkan nanti bisa bola pingpong, tapi kalau bola pingpong kayaknya terlalu kecil kayaknya. Kalau saya tadi itu pakai bola mainan anak, kebetulan banyak punyanya itu. Kemudian langkah kerja, hampir sama kayak punya teman-teman yang lain. Ini ngambil juga dari internet. Yang pertama, merekam gerak benda. Kemudian yang kedua, membuka program. Ini dengan asumsi, Pak, software trackernya sudah terinstall di komputer sekolah seperti itu, karena di tempat saya ini sudah mulai KBM tatap muka cuma setengah-setengah, jadi seminggu masuk seminggu daring gitu. Kemudian memasukkan video, memilih frame, sini ini tadi saya makainya 1 karena ketika jatuh bebas itu cepat. Nanti kalau pakainya ini 2 atau 3 nanti datanya terlalu sedikit. Kemudian ini mengatur set awal sama set akhir, frame awal sama frame akhir. Kemudian mengkalibrasi. Kemudian memasukkan sumbu koordinat. Membuat apa itu point mass, ya ini untuk melacak bendanya ketika bergerak, kemudian membuat jalur gerakan benda. Nah, ini dari atas sampai ke bawah, ini hanya 13 data. Kemudian menganalisis tabel atau grafik. Ini yang dianalisis di sini hanya 2, yaitu fungsi Y sama VY. Oke, kemudian yang selanjutnya yaitu data hasil percobaan. Jadi nanti itu masing-masing siswa itu sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi nanti ketika menentukan start frame atau finish frame-nya itu mungkin setiap anak beda-beda, tetapi sebelumnya sudah dikasih penjelasan itu Pak. Jadi bisa nanti dimasukkan ke sini, bisa nanti dibandingkan dengan temannya yang lain, bedanya apa ketika dia mulai dari detik keberapa sama finish keberapa gitu. Kemudian siswa diminta untuk menyalin atau menempelkan grafik Y terhadap T, kemudian VY terhadap T, kemudian di sini juga ada pertanyaan dari hasil praktikum yang telah Anda lakukan, apakah mana dari persamaan yang diperoleh dan sebagainya itu. Kemudian ini sumber belajar. Kenapa di sini saya tidak menyampaikan detailnya, karena biasanya ketika praktikum entah salah atau gimana, nanti mohon masukannya. Ini hanya untuk panduan praktikumnya. Nanti biasanya itu di akhir praktikum itu siswa hanya mengumpulkan ini Pak, data hasil percobaan sama pertanyaan. Kemudian nanti untuk berikutnya itu baru mengumpulkan laporan yang apa itu sesuai dengan format yang saya kasihkan.
Untuk kesimpulan tentunya yaitu menjawab dari tujuan yang di atas tadi. Mungkin itu hasil pekerjaan saya. Mohon masukannya para Bapak Ibu senior semua karena di sini saya termasuk baru Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Thayyib. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Thayyib. Silakan Bapak Ibu untuk memberikan tanggapan, komentar, penguatan, masukan, gitu. Silakan. Koreksi juga boleh, silakan. Nah, ini alhamdulillah ya tadi contoh pertama gerak vertikal ke bawah itu yang betul-betul memang diberikan nilai P0 gitu ya. Nah, ini contoh lainnya yang Pak Thayyib gerak vertikal ke bawah yang P0-nya 0 yang kita sebut dengan gerak jatuh bebas gitu ya. Nah, tadi ada analisis kurvanya, sepakat, cukup 2 saja ya. Jarak Iya, waktu, kecepatan waktu, cukup itu bermakna. Iya, Pak. 2 kurva. Nah, untuk nilai dari kurva PY terhadap T, itu nilai B-nya bisa dicek oleh siswa ya. Iya, Pak. Untuk percobaan gerak vertikal ke bawah yang P0-nya tidak sama dengan 0, bagaimana nilai B-nya? Dan untuk gerak jatuh bebas, bagaimana nilai B-nya pada kurva ini ya. Nah, kalau yang di sini karena dilepas itu tidak ada percepatan, tidak ada kecepatan awal, maaf. Tidak ada kecepatan awal, ini nilai B-nya itu mendekati 0, yaitu negatif 0,0 sekian. Gitu. 0,8 ya. Nah, bisa diklarifikasi tadi yang Bu maaf lupa Bu Puji. Bu Puji, yang Bu Puji. Yeah. Nilai B-nya berapa Bu Puji yang PY terhadap T, kurva PY terhadap T? 9,6. Nilai B untuk PY terhadap T. Nilai B-nya, parameter B. B-nya ya? Iya. Dari kurva PY terhadap T dibuat fitting linear ya. Min 3,6 kali ya, min 3,6 kali 10 pangkat berapa? 0. Berarti negatif 3,6. Nah, yang gerak vertikal ke bawah Bu Puji, nilai B-nya itu ada negatif 3 sekian. Itu nilai kecepatan awal. Sementara gerak jatuh bebas yang dilakukan oleh Pak Thayyib, ini negatif 0 karena memang gerak jatuh bebas. Entah nanti untuk praktikumnya disatukan atau dipisahkan waktu, tapi yang penting ada proses membandingkan ini. Supaya siswa betul-betul clear yang mana fenomena gerak jatuh bebas, mana fenomena gerak vertikal ke bawah. Sama-sama vertikal ya ke bawah gitu ya. Yang satu ada kecepatan awal, yang satu punya kecepatan awal. Itu Bapak Ibu silakan, Bapak Ibu tanggapan yang lain. Terima kasih Bu Puji. Ibu Kus, Pak. Bu Kus, silakan Bu Kus. Ya Pak, enggak bukan nanggapi sih, cuman pengen nanya aja untuk menentukan frame awal dan frame akhirnya itu untuk praktik untuk penelitian Pak Thayyib itu bisa di ini enggak? Boleh Pak Thayyib dijelaskan kembali Pak Thayyib. Frame-nya aja. Oh ini frame-nya ya, ini. Silakan Pak Thayyib. Iya. Ini Bu untuk frame awal saya ngambil pada detik ke-41 ketika ini sebelum bergerak. Terus ini apa itu belum nyampe, saya berhentikan karena ketika nanti saya lanjut itu dia udah sampai ke bawah sini. Tidak masalah ya Pak Sony ya itu ya? Tidak masalah, tidak masalah. Tidak masalah. Oke. Oh iya, itu aja yang saya tanyakan. Iya Bu, makasih Bu. Ya. Jadi memang sebaiknya pengambilan start frame awal itu memang betul-betul pada saat benda mulai akan jatuh. Kalau masih dipegang, beberapa frame itu masih dipegang gitu, nanti akan numpuk di sana titik awalnya itu. Iya, Pak. Track 1, track 0, track 1, track 2, track 3 numpuk di sana, nanti akan berpengaruh kepada hasil karena bendanya belum bergerak.
Tapi kalau begitu pas mau bergerak, di set sebagai awal, itu akan nanti lanjut terus. Seperti yang diperoleh oleh Pak Tayyib, bagus ini kurvanya. Cukup mungkin Pak Tayyib ya? Iya Pak. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih, Sekian. Pak Tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Bapak Ibu, setelah Pak Tayyib siapa? Dia ada Ibu Desi sama Pak Isran. Saya Pak. Silakan Desi. di-share. Bu Desi ya, silakan di-share. Saya bantu Pak Isran ya untuk keluar dari share screen. Iya, iya Pak. Pak Isran, Pak Tayyib. Pak Tayyib. Maaf, ya. Ya, silakan Bu Desi ya. Iya Pak. Bu Desi silakan. Ini kemana dulu ini Pak? Share screen yang di bawah Bu. Arah Iya, iya. kursornya di bawah. Ada Kemana nih Pak ya? Ke diklik, kemudian pilih screen. screen. Sudah pilih yang paling bawah terus. Ya, ada tulisan share screen kan? Tinggal diklik saja. Nanti pilih screen. Nah, ya Bu. Itu biasanya di bawah. Kalau udah Lama ini Pak. Untuk pertama boleh Bu Desi tunjukkan dulu hasil rekaman videonya. Oh, ya. Nah, Baik, nanti baru hasil analisisnya. Sudah kelihatan Pak ya? Belum ya. Oh, kemungkinan Bu Desi, kemungkinan Ya. Bu Desi pilihnya tadi share Windows Explorer ya kemungkinannya. Iya, iya Pak. Iya, kalau begitu keluar dulu share screen-nya. Keluar dulu share screen-nya. Nanti share screen pilih yang layar komputer atau Media screen. player. Media player, Windows. Jangan media player, jangan Windows. Tapi yang screen saja. Ada screen tulisannya Bu Desi. Ada tulisan screen. Biar bisa melihat layar utuh. Screen. Share komputer. Yang mana Pak? Yang di Share. pojok kiri atas. Ada share itu Pak ya? Ya, betul. Iya. Coba dilihat. Nah, ini betul, Bu. Nah, ya. Baik. Kecilin dulu itu. Mana nih? Aduh. Tracker. Silahkan. Simpan video di mana? Videonya digerak vertikal ke bawah. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nih Pak, saya sebagian dari materi tentang gerak vertikal ke bawah
Di sini ini rekaman video saya, yaitu dengan menggunakan sebuah bola mainan anak yang bergerigi nih Pak ya. Itu saya lempar ke bawah. Di detik 88, itu baru bolanya saya lempar ke bawah. Jatuh di posisi 123. Ini pertama-tama saya tentukan frame awalnya Pak ya. Silakan. Perasaan ada yang sudah, ini bisa ngambil yang sudah jadi Pak ya? Bisa keluar dari nanti, sini. TRZ-nya Bu yang dibuka. TRZ. Aduh, ini kan lama. Atau TRK. Ini kan TRZ. Nah itu ya. Nih Pak, saya menggunakan papan tulis. Itu papan tulis di rumah itu ada papan tulis. Terus yang di bawahnya ini saya gunakan meja yang setinggi dengan papan tulis biar bolanya itu jatuh kelihatan. Kalau tidak ada mejanya itu tidak kelihatan kalau bolanya itu jatuh ke lantai. Jadi seakan-akan meja itu dianggap sebuah lantai. Ini bolanya posisi awal saya lempar ke bawah. Frame awal itu 88 dan frame akhir itu 124 nih Pak. Ini yang saya dapatkan untuk PY. Coba Y-nya dulu Bu. Y terhadap T dulu. Ya. Y terhadap T. Ini Pak Y terhadap T-nya. Fittingnya pakai persamaan parabola, Bu. Saya dapatkan itu nilai A-nya min 1,25, min 0,12. 0,12 Pak A-nya untuk nilai A-nya. Tuh. Ini untuk yang Y-nya. Sebelum lanjut, Bu, saya bertanya dulu, apakah sudah dilakukan kalibrasi? Sudah, Pak. Sudah. Kalibrasinya berapa senti? Kalibrasinya saya tentukan itu 10, Pak. 10 senti jarak. Iya. Ya, ada penanda titik-titik di papan tulis tuh ya? Iya, di papan tulis ya, Pak. Itu 10 senti jaraknya. 10 senti jaraknya. Ya, baik. Ya. Karena nilai kalibrasi itu berpengaruh terhadap nilai A, B, C, dan seterusnya, Bapak Ibu. Di sini ya. Iya. Boleh lanjut, Bu. Silakan. Lanjut, Bu Desi. Terus ke sumbu PY-nya, Pak ya? Iya, betul. PY-nya ini sudah ya, sudah. Saya dapatkan linear, Bu. Fittingnya linear. Linear, Bu. Bu Desi, parabola ganti linear. Nah, yang di sini PY-nya A-nya nilainya min 0,25, Pak. Negatif 0,25. Ya, negatif 0,25.
Ini hasil yang saya dapatkan. Terus saya ke LKPD lagi, Pak ya? Boleh, boleh. Silakan, Bu. Apa ini langsung ditutup, Pak? Di minimize saja, Bu, biar bisa dibuka lagi nanti. Minimize saja dulu. Yang tadi, Bu, dekat tanda cross itu. Nah, itu aja langsung. Nah, atau buka ini langsung boleh. Diperbesar dulu, Bu. Ini terlalu besar. Nah, ya cukup, Bu. Ini saya buat di sini LKPD-nya itu tentang gerak vertikal ke bawah. Di sini ada nama kelompok, anggota. Terus di sini ada tanggal kegiatan, terus saya tulis juga KD-nya, menganalisis besar Pisces pada gerak dengan kecepatan. Itu. Terus indikatornya juga Pak menyajikan pola hubungan dari peta konsep yang percepatan konstan analisis, menerapkan teknis proses pengumpulan data, berpendapat secara ilmiah dan kritis. 4, menyimpulkan karakteristik gerak lurus GLB melalui percobaan dan pengukuran besaran-besaran yang terkait. Ini materi tentang gerak lurus vertikal ke bawah. Tujuannya untuk menganalisis kecepatan pada gerak vertikal ke bawah menggunakan aplikasi tracker. Ini alat dan bahan yang saya gunakan itu bola, papan tulis, spidol berwarna hitam, mistar, meja, untuk penyangga bola agar jatuhnya ke meja, Pak ya. Terus HP kamera sebagai perekam videonya. Terus landasan teori, di sini di dalam gerak vertikal ke bawah ini syarat-syaratnya benda memiliki kecepatan awal, terus 2, benda menuju ke pusat bumi, 3, bergerak dengan lintasan lurus tapi ke arah bawah, terus gerak vertikal, ini gambarnya Pak. Contohnya. Saya tunjukkan ke anak ya, bentuknya seperti itu. Terus dengan persamaan gerak vertikal didapatkan seperti ini persamaannya. Terus langkah kerja saya beritahukan kepada siswa itu pertama-tama untuk menginstal program software tracker dengan ini. Terus anak-anak disuruh menyusun alat dan bahan. Dan 3, merekam fenomena gerak vertikal. Setelah itu memberi penanda jarak secara vertikal masing-masing. Kalau saya di sini menggunakan 10 cm yang saya beri jarak pada papan tulis dengan tanda spidol berwarna hitam. Terus membuka program software trackernya dan memasukkan videonya ke dalam software dengan membuka file tadi, terus memilih frame awal dan frame akhirnya, terus membuka kalibrasi panjang pada menu, dan menandai panjangnya menggunakan shift, memasukkan sumbu koordinat pada menu, new kalibrasi itu beritahu kepada anak, terus menentukan poin Mars, ini tandanya menganalisis tabel grafis dengan mengelik kanan pada mouse, terus data pada percobaan, di sini tabel data kecepatan tiap second, terus grafik, nanti anak disuruh membuat grafik Pak, dari hasil percobaan. Ini analisis datanya, anak disuruh mencari gerak apa yang terjadi pada gerak vertikal ke bawah, terus 2, berbentuk apakah grafik kecepatan yang dihasilkan, 3, lengkapi tabel, ini dari hasil percobaan, anak disuruh mengisi ini nanti Pak, terus kesimpulan, hubungan kecepatan terhadap waktu pada gerak vertikal ke bawah adalah apa? 2, percepatan gerak vertikal ke bawah sebesar, 3, besar percepatan gravitasi adalah, terus daftar pustaka hanya itu Pak. Ya. Baik, terima kasih Bu Desi. Kita plus dulu untuk Bu Desi. Silakan Bapak Ibu memberikan tanggapan, komentar, masukan, saran, silakan. Perbaikan, silakan. Atau setuju penguatan juga boleh.
Ini jenisnya berarti yang diberikan gaya ya di awal ya, diberi dorongan dong, Ibu ya. Iya, Pak. Jadi Iya, ada memiliki kecepatan. P0. P0-nya P0. tidak sama dengan 0. Iya. Memiliki nilai. Yang menjadi apa namanya masalah bagi saya sebetulnya hasil analisisnya Bu Desi. Angkanya masih ini ya. Nilai-nilai Masih parameter kosong. AB-nya, nilai-nilai parameter Iya. AB-nya itu jauh ya. Itu apa katanya kira-kira ya? Saya belum menemukan nih. Kemungkinannya Belum kan menemukan. dari penentuan koordinat kartesius dengan pemberian ininya, kalibrasinya. Nilai jaraknya dari kalibrasi. Coba dibuka lagi trackernya Bu Desi. Iya, Pak. Saya masih bingung kenapa nilai parameter A dan B-nya itu jauh gitu ya. Untuk yang P, Pak ya? Iya, dua-duanya. Iya. Pertama Mungkin kita fokus dulu ke ininya Bu, kalibrasinya mungkin Bu. Karena ini kan hanya hasil saja ini sebetulnya, hasil dari kita setting awal. Kalibrasi Bu, yang biru. Kalibrasinya nilainya 1 meter ya Bu? Iya. 1 meter dari mana ke mana Bu? Dari sini ke sini Pak. Itu 10. Itu 10 cm. Kalau yang Ibu buat kalibrasinya 1 meter ya di sana? Iya, 1 meter. Dari sini ke sini itu 1 meter Pak. Pas 1 meter itu ya? Pas 1 meter. Baik. Ya. 1 meter. Kata Ibu Desi tadi 130. 130. Yang Iya, ini Pak, ini dari sini ke sini, dari titik ini ke sini itu 10, bukan 130, 10 cm Pak. 10 cm. 10 cm, Bapak salah dengar. Berarti kalau 10 ya. 10 skala jadi 10 meter ya. Iya. Nah, coba cek. 10 ya. Lompatannya harus 10 skala itu sehingga 1 meter. 6, 7, itu kan titiknya 10, ke bawah 11. Ke bawah 11. Nah, sekitar lebih. 12 itu. Nah, berarti kelebihan titik atau kurang skalanya. Kurang nilainya. Kalau itu berarti sudah berapa? 12 atau 11? 12. Berarti itu 1,2. Kelebihan Pak ya. Saya perbaikin dia lah. Jadi nilai apa namanya? Nilai kalibrasi sticknya itu 1,2. Karena menginformasikan jarak dari atas itu dari titik penanda paling atas sampai 12, titik ke-12 ya. Iya. Nah, berarti itu 120. 120 cm, berarti 1,2 meter gitu mungkin Bu ya. Ganti. Iya. Nah, itunya diganti. Iya. Jadi 1,2. Oke. Nah, coba dicek lagi Bu, analyze lagi, di-analyze. Klik kanan, analyze. Analyze linearnya. Iya ya, masih belum ini ya. Atau mungkin pengaruh apa lagi Bapak Ibu ya, selain settingannya? Settingan Bu Desi sudah betul kemungkinan ini yang untuk software trackernya. Bolanya mengalami hambatan tidak Bu ya? Hambatan udara. Bolanya terlalu ringan. Iya, bolanya. Iya. Bolanya terlalu ringan. Jatuhnya itu seperti parasut gitu ya. Iya. Seperti parasut. Kemungkinan itu berdugaan saya. Ya, sehingga ada gaya yang menghambat ke atas. Ada gaya yang menghambat ke atas. Tapi itu kan didorong ke bawah, Pak. Ada kecepatan awalnya. Ketika oleh tangan pertama kali didorong, itu kan lepas sudah ya. Iya. Kali dorong kan lepas. Proses jatuhnya itu selama proses jatuh, bolanya mengalami gesekan, berarti mengalami gesekan udara. Ini baru asumsi ya. Iya. Baru asumsi gesekan udara karena mungkin akibat dimensinya juga. Tapi saya rasa itu tidak terlalu besar ya pengaruhnya. Kalau video realnya seperti apa Bu gerakannya? Cepat tidak Bu? Tayangan di MP4-nya. Media player dibukanya, bagaimana gerakannya? Ini kan kalau di tracker sudah lambat ya gerakannya. Kalau aslinya bagaimana? Tayang video ulang. Nah itu ya.
Ini bagus warnanya kontras ya, warna papan tulis dengan bola ini Meja, bagus. Bang. Gimana Bapak Ibu kira-kira? Saya kurang bisa mengamati. Di angin berpengaruh kayaknya. Ya, artinya berarti ini ada gaya luar ya selama. Jadi gaya luar yang bekerja itu lumayan signifikan. Seandainya setting aplikasi teknisnya sudah betul, maka mengapa itu agak jauh dengan nilai di teorinya gerak vertikal ke bawah? Salah satu kemungkinannya pengaruh-pengaruh gaya luarnya itu cukup signifikan. Bisa akibat dari dimensi bolanya gitu ya. Sehingga dimensi ini juga dia apa namanya? Berakibat terhadap besarnya gaya gesekan udara kan gitu ya selama proses jatuh. Bisa jadi itu baru dugaannya. Silakan Bapak Ibu berkomentar. Jadi mungkin kalau kasusnya seperti ini kita perlu juga berdiskusi dengan siswanya. Diskusi dengan siswa karena tidak bisa mengaitkan antara setengah G-nya gitu ya karena nilai G-nya juga tidak mendekati 9 atau 10. Begitu. Jadi perlu diskusi yang ini untuk kasus ini. Iya, Pak. Atau nanti kalau waktunya senggang, Bu Desi juga bisa mencoba dengan bola yang lain. Iya, Pak. Misal bola pingpong kan kecil ya. Iya, kecil. Tapi dikasih spidol jadi warna hitam. Dicat dulu pakai spidol. Kan putih bola pingpongnya biar ya. jelas. Nah, Iya, biar Pak. jelas. Ya, Pak. Nah, Ya. kalau bola pingpong insya Allah pengaruh gaya luarnya itu bisa kita abaikan, tidak terlalu signifikan. Iya. Bisa seperti itu mungkin. Ada kemungkinan itu kemungkinan yang terjadi. Baik Bapak Ibu, masih ada masukan? Silahkan. Saya Pak. Boleh. Pak Fajri, silahkan. Iya. Kalau dilihat dari hasil grafik variabel persamaan geraknya tadi, ternyata itu seperti gerak GLB gitu ya. Jadi makanya mungkin nggak mendapatkan hasil yang maksimal gitu Bu. Coba lagi Bu. Kalau nggak salah lihat tadi. Ya, lebih cenderung lurus ini. Iya. Ya, jadi akibat gesekan atau apa gitu pengaruh gaya luar. Nah persamaannya itu kan Y sama dengan A, padahal kan ini nggak sampai ke sini, ini kan persamaan GLB ini Pak ya. Harapannya GLBB kan. Yang dilihat kenapa ini parabola dulu. Yang YT-nya diganti jadi parabola. Lain parabola. Nah ini Pak lebih kena. Tapi kurang begitu lengkung. Ini lebih ke ini ya sebaran titiknya sebetulnya. Entah kenapa terhambat mungkin gerakan bolanya. Terhambat kayaknya Pak. Iya. Terhambat. Iya. Tapi sebenarnya kalau secara fisik hanya sesuai tadi Pak. Dengan yang B kan 2 kali lipat. Iya, kalau A masih 2 kali lipat, tapi itu jadinya setengah A. Setengah A kecil. Iya, setengah A benar Pak. Ya, jadi setengah A kecil Pak Fajri. Iya. Bukan setengah G. Iya, bukan setengah G tapi setengah A. Setengah A-nya. Iya, mungkin secara fisiknya mungkin sudah memenuhi ini persamaannya. Ya mungkin ada faktor X tadi lah, faktor luar tadi ya. Faktor luar ya. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Masih jadi dari sini mungkin kita juga tersadarkan dalam hal memilih objeknya Bapak Ibu ya. Kalau menjatuhkan shuttlecock juga mungkin berbeda ya dengan menjatuhkan bola pingpong gitu ya. Walaupun sama-sama diperlakukan misalnya gerak jatuh bebas atau sama-sama diberlakukan gerak vertikal ke bawah. Itu bisa jadi berbeda karena jenis bendanya juga berbeda gitu ya. Formasi atau bentuknya shuttlecock dengan bola pingpong itu akan berbeda. Baik, cukup mungkin Bu Desi ya. Izin Pak. Izin Pak. Izin Pak. Ya siapa ini? Siapa namanya? Bukus Pak. Oh boleh, iya. Silakan Bukus. Enggak Pak, saya ini cuma mau lihat di LKPD-nya saja. Boleh. Bukan analisisnya. Bu Desi. Yang mana Bu? Di bawahnya di kesimpulan.
Di kesimpulannya itu buat sendiri ya Bu ya kesimpulannya. Iya. Tujuannya sama nggak dengan kesimpulannya? Tujuannya kita lihat tujuan. Menentukan hubungan apa itu? Untuk menganalisis kecepatan pada gerak vertikal ke bawah menggunakan aplikasi tracker. Oh iya, itu kan beda Bu ya, menganalisis kecepatan ya, sedangkan di kesimpulannya itu ada tiga pertanyaan. Iya. Iya, jadi gimana ya? Boleh kasih masukan? Boleh, silakan Bu. Iya, silakan Bu. Iya, untuk kesimpulannya itu kan kita menjawab dari tujuannya. Kalau misalnya tujuannya menganalisis, berarti di situ kan siswa dapat menganalisis kecepatan, misalnya ya, pada sumbu X terhadap waktu dengan software trackernya gitu. Ya, jadi kesimpulan cuma satu aja. Nggak usah banyak-banyak. Kalau yang tiga ini kan pertanyaan lagi timbulnya, jadi bingung saya. Oke, makasih Bu. Iya, makasih Bu. Iya. Baik, terima kasih Bu Gus. Masih ada Bapak Ibu, silahkan. Sebutkan namanya ya. Cek. Ada Bapak Ibu? Cukup mungkin ya, tidak ada lagi yang mau berkomentar. Baik Bapak Ibu, silahkan ya. Ini kita sharing saja di sini ya, saling melengkapi. Luar biasa ini bagus ini. Sesama guru fisika di sini kan. Saling membantu, saling share sehingga menghasilkan, harapannya menghasilkan produk yang lebih lengkap dan siap gitu ya, lebih bagus gitu. Baik, terima kasih Bu Desi. Cukup mungkin untuk Bu Desi. Terima kasih. Boleh. Ya, sama-sama Pak. Ya. Boleh keluar dari ininya, share screen-nya. Bantu Pak, gimana boleh, saya nggak tahu ya. Saya bantu ya. Ya. Baik, selanjutnya siapa Bapak Ibu yang akan presentasi? Sayangnya kalau sudah dikerjakan tidak dipresentasikan ya. Sudah begadang sampai jam 2 malam katanya kan. Yang belum, gerak vertikal ke bawah. Boleh juga gerak itu bebas ya, boleh. Jadi bisa dibandingkan nanti. Siapa lagi kira-kira yang belum ya didaftarin? Yang belum gerak vertikal ke bawah tuh Pak Isran Pak, cuma Pak Isrannya lagi izin ada kelas tatap muka. Pak Isran lagi izin. Oh, boleh kalau begitu. Untuk gerak vertikal ke bawah mungkin sementara cukup dulu ya. Nanti kita beri kesempatan kalau misalnya yang belum presentasi, boleh nanti minta untuk presentasi ya untuk sesi berikutnya. Kita masuk ke gerak parabola, Bapak Ibu. Silahkan siapa yang mau duluan. Cek. Agis. Pak Yakub, halo Pak Yakub. Gila. Oh, Pak Yakubnya sedang pikon kayaknya. Silahkan yang lain. Gerak parabola siapa yang mau duluan? Boleh saya Pak Ibu Puja? Boleh Bu Puja, silakan. Share screen dulu Bu Puja. Ini nanti yang sama-sama gerak parabola, tolong kita saling share ya Pak ya. Ya, silakan Bu Puja, di-set dulu untuk sharing screen-nya, share screen. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah muncul tampilannya Pak? Tampilannya sudah terlihat Bu. Oke. Wah, ada lambang bola ini. Iya Pak. Di sini Pak, maaf saya agak kurang sehat, mungkin agak diselingi dengan acara batuk-batuk dan pilek sedikit. Untuk Pak Momon dan kawan-kawannya di gerak parabola, jika ada saya ada salah nanti mohon koreksinya, karena di analisis mungkin ada salah beberapa. Sama dengan Bu Desi tadi kasusnya, di sini bolanya saya membuat dari gumpalan-gumpalan kertas. Setelah saya analisis, nilai percepatan gravitasinya tidak 2 kali gitu Pak. Ya, jadi kemungkinan ada gaya dari hambatan luar lah. Nah, ini video saya.
videonya ini sudah saya edit, Pak. Dan kesulitan saya untuk gerak parabola ini mengambil videonya, entah saya yang salah mengambil video atau HP saya yang kurang bagus. Tapi setelah dianalisis itu hasilnya bayang-bayang, Pak. Memiliki Wajar, bayang. tidak apa-apa, Bu. Itu video saya, kemudian ini hasil analisis di tracker. Saya mengambil X terhadap T, Y terhadap T, dan VY terhadap T. Tujuannya X terhadap T, Y terhadap T itu biar siswa dapat menganalisis ketika dia sumbu X gerak lurus beraturan, ketika dia sumbu Y gerak lurus berubah beraturan. Nah, setelah saya analisis, sebelum analisis, Bu Puja, belum analisis, coba di play dulu, Bu. Saya ingin lihat jejaknya. Oh ya, bentar, Pak. Nah, itu. Nah, itu Pak, dia jadi kayak berbayang-bayang gitu. Padahal ini saya sudah pakai yang frame-nya udah 3, Pak. Boleh dimunculkan ininya, Bu, jejak warna merahnya, diamond-nya itu, biar terlihat gitu. Bentar, Pak. Nah, ini coba jadi nge-lag lagi. ya, Pak. Di play lagi, sekali lagi di play. 1. Oh ya, nggak apa-apa ya. Jadi yang dijadikan patokan itu yang itu ya, kepalanya ya, kan seperti kepalanya, ekor Pak. Kepalanya bukan ekornya. Jadi kalau yang saya coba yang kalau menggunakan yang frame-nya ini 1, Pak, itu pada saat di tracking bertumpukan. Trackingnya bertumpukan. 2 juga masih bertumpukan trackingnya. Jadi yang pas itu trackingnya ada di 3 frame. Dia nggak bertumpukan. Bolanya udah berpindah tempat dari posisi jadi punya pertama ke posisi. Gitu, Pak. Nah, kemudian ini saya analisis untuk sumbu X-nya. Dapat hasilnya seperti ini. Ini tadi saya sudah coba-coba, Pak. Nah, untuk nilai ini untuk nilai A-nya 4,6. Kemudian nilai A-nya bukan 4,6, Bu. Salah, Pak, maaf. Coba lihat lagi. Ya 0,4,6. 0,46. Ya, 0,46. 0,46. Tidak masalah, itu kan kecepatan searah sumbu X ya. Iya. Kecepatan searah sumbu X. Kemudian untuk yang di sumbu Y, ya, sip. Dan yang di VY, Pak ya? Boleh. Nah, ini lain, Pak. Linear ya, betul linear. Dapatnya hasilnya seperti itu. Nah, kemudian ini lembar kerja saya. Terlihat jelas, Pak Sony? Cukup jelas terlihat ini. Jadi di lembar kerja saya mungkin banyak berbeda, karena kan beda orang pasti beda-beda versinya. Ini mohon bantuannya Bu Kus, nanti kalau misalnya ada yang kekurangan mohon ditambahkan ya. Nah, di sini saya melampirkan ini untuk nama kelas, karena tujuan saya ini dikerjakan anak dengan individu, secara individu, tidak secara berkelompok. Nah, jadi di sini LKPD saya ini kayak tutorial, mulai dari tutorial trackernya sampai dengan tutorial analisisnya. Jadi sini ada petunjuk pengerjaan analisis, ada 2, yaitu lembar kerja proses pengambilan video dan proses analisis data berupa video yang direkam di aplikasi tracker. Yang pertama, petunjuk kerja pengambilan video, siapkan Android, itu ada alatnya, kemudian siapkan mister atau lakban sebagai penandanya, siapkan gumpalan kertas yang dibentuk seperti bola. Tapi ini opsional sih Pak, nanti dijelaskan kepada anak, boleh bolanya yang seperti itu, boleh juga yang lain. Kemudian rekam sesuai penanda. Nah,
dan disimpan di laptop atau komputernya masing-masing. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada petunjuk analisis rumusan gerak parabola. Yang pertama ada petunjuk penginstalan aplikasi trackernya dulu gitu di webnya ini. Kemudian di sini ada caranya memilih Windows-nya, kemudian proses penginstalan. Nah, kemudian yang B itu ada petunjuk analisis video dengan aplikasi tracker. Buka aplikasi tracker, kemudian buka file, pilih filenya, kemudian pilih video. Setelah itu kita mengatur frame, start frame awal dan frame akhir, kemudian kalibrasi video. Setelah itu atur penandanya, aplikasi penanda, kalibrasi penanda, kemudian langsung di gambar 3 ini langsung saya ini Pak di tracking. Setelah dipasang penandanya langsung di tracking, kemudian di analyze. Setelah itu baru melihat kurvanya dan catat field equation pada grafik serta parameter dan value di lembar pengamatan 1. Nah, kemudian dari langkah 12 sampai langkah selanjutnya ini untuk memunculkan grafik YT dan grafik VY terhadap T. Nah, ini tabel hasil pengamatan saya. Yang pertama, grafik X terhadap T itu feed equation-nya apa, dituliskan kembali. Kemudian parameter A-nya, parameter B-nya. Sama juga dengan grafik Y terhadap T dan VY terhadap T. Kemudian, sini saya menyuruh siswa menjawab pertanyaan. Menurut Anda grafik X itu termasuk gerak apa dari 9 titik-titik pada bergrafik jika dihubungkan dengan materi gerak lurus? Begitu juga dengan pertanyaan nomor 2. Kemudian di informasi juga, coba Anda ingat materi dimensi dan tuliskan dimensi dari. Kayak gini kan, dimensi dari X itu apa, sesuai dengan satuannya. Kemudian di sini saya meminta siswa untuk menulis kembali, menyamakan dimensi dari feed equation yang di ruas kiri dengan yang di ruas kanan. Sehingga nanti pada saat di besaran untuk A ini mereka bisa memperoleh, oh kalau dimensi ruas kirinya ini, berarti dimensi ruas kanan untuk A-nya adalah ini, sehingga besaran yang diperoleh adalah ini. Seperti itu, Pak. Kemudian terakhir itu buatlah rumusan gerak parabola dengan menggunakan besaran-besaran yang sudah dianalisis. Jadi setelah dapat dari tabel ini, mereka bisa merubah dari bentuk feed equation ini ke bentuk persamaan dengan tidak menampilkan lagi nilai A atau B, tapi mereka sudah menampilkan besaran-besarannya apa saja. Nah, kemudian yang terakhir itu ada kesimpulan. Buatlah kesimpulan dari praktikum yang dikerjakan. Tujuan dari kesimpulan ini adalah mereka bisa membuat rumusan-rumusan dari gerak parabola dari yang mereka analisis di tracker. Nah, itu Pak, sekian presentasi dari saya. Mohon arahannya jika masih banyak yang salah. Kepada rekan-rekan juga, karena saya di sini juga masih sangat senior dan masih perlu banyak ilmu dari Bapak Ibu. Sekian, Pak Sony. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk Bu Puja. Luar biasa nih Bu Puja ya. Ini bagus nih penayangan LK-nya, terutama yang dianalisis, jadi dibuatkan tabel-tabel untuk mengisi dimensinya gitu ya, dan seterusnya. Itu bagus supaya bisa membandingkan secara runut nanti ya siswanya ya. Nah, namun memang begini, memang sebelum siswa praktikum kita wajib mencobanya terlebih dahulu, itu wajib ya. Wajib. Nah, seperti yang kasus Bu Puja ini sama dengan tadi terakhir Bu siapa tadi? Bu Desi. Bu Desi. Dicek dulu nih hasilnya nih, kira-kira bagaimana ya. Nah, ternyata setelah dianalisis memang ada faktor luar yang berpengaruh signifikan. Tidak ada gejala yang salah, semua gejala fisika betul. Emang apa adanya seperti itu kan? Nah, cuman ada faktor-faktor luar yang awalnya diharapkan tidak berpengaruh untuk demi kepentingan pembelajaran, ini pengaruhnya signifikan, nah, sehingga akan mengganggu pada proses nanti berinquiry dan proses menjelaskannya gitu ke siswa ya gitu ya. Nah, kalau ketemu seperti ini, sebaiknya dicari lagi alternatif benda yang lain, gitu ya. Dicoba lagi,
dianalisis dengan begitu teliti, baik itu kalibrasinya, penentuan koordinat kartesiusnya, proses trackingnya. Kalau dirasa sudah oke, hasilnya bagaimana? Kalau mendekati, nah baru ini yang kita pakai. Jadi mungkin siswa tidak dibebaskan sebebas-bebasnya, tapi mungkin diberi arahan benda apa saja yang dianjurkan untuk dipakai, walaupun benda di benda sekitarnya gitu ya. Karena nanti untuk kepentingan membangun konsepnya gitu ya, untuk memperoleh persamaan akhirnya di bawahnya ya, dari pola grafik dapat rumusan persamaan-persamaan yang memang ditemukan secara sengaja oleh siswa dengan bantuan Bapak Ibu. Ini luar biasa Bu Puji. Silahkan Bapak Ibu yang mau memberikan komentar. Ibu Kus, Pak. Boleh Bu Kus, silahkan Bu Kus. Di LKPD dulu Pak ya, saya ini dulu ya, kasih saran. Ada juga yang di program trackernya nanti saya mau ini pertanyaannya itu. Jadi untuk yang di LKPD-nya itu tujuannya kan menganalisis rumusan gerak parabola menggunakan aplikasi tracker. Nah untuk menganalisis rumusan itu kan luas gitu. Nah jadi ya sebaiknya ini menganalisis apa gitu variabelnya langsung ke pokoknya gitu. Pokoknya apa? Jadi kita terpaku gitu, tujuannya apa gitu. Rumusan apa yang diminta misalnya rumusan kecepatan saat T detik atau kecepatan totalnya atau ketinggian maksimumnya gitu kan. Jadi terfokus pada tujuan tertentu. Oke, Bu Gus, terima kasih. Jadi intinya pada saat di tujuan itu siswa tuh lebih tahu, oh ini pada saat praktikum tujuan kita adalah menganalisis rumus kecepatan maksimum misalnya kan. Misalnya ketinggian maksimum misalnya atau misalnya waktu untuk mencapai titik terjauh misalnya. Jadi terfokus gitu. Terima kasih Bu Gus. Ya. Sama yang ininya saat tampilan di layarnya itu kan saya juga dapat saran gitu kan, saran yang membangun dari Pak Yoyo gitu kan. Misalnya kalau kita ngambil data, background yang belakangnya itu diharapkan nggak usah berwarna aja gitu kan, biar anak-anak gitu kan. Iya, maksudnya biar kita enak trackingnya gitu. Iya, sip. Ya, fokus ke objeknya aja gitu. Sebaiknya saya juga kemarin tuh juga banyak itu background belakangnya itu. Di komen juga sama Pak Yoyo, tapi komennya itu membangun. Saya jadi oh iya memang begitu seharusnya gitu. Jadi ya jadi kita kan bisa nanti itu pas praktikum ke siswa kan menampilkan ya terbaik. Itu kan sesuai dengan konsepnya. Iya. Kebetulan itu Bu Kus tempat yang paling terang dari semua tempat yang ada di rumah. Jadi panggilannya di situ karena hari itu tuh hujan Bu, gelap. Jadi tempat yang paling terangnya di situ. Enggak Ibu, ini gambar ininya Bu, gambar apa tadi itu bola-bola gambar lapangan bola ya, apa gambar background belakang itu aja yang diganti, yang lainnya udah pas, bagus, keren. Siap. Terima kasih Bu Kus. Luar biasa ini, terima kasih diskusinya Bu Kus, Bu Puja. Memang sama ini Pak itu mau tanya yang di aplikasi trackernya itu di frame akhirnya. Di frame akhirnya itu itu jatuhnya kan tidak di yang ini, yang di frame yang ditentukan garis horizontal ya. Lewat, maksudnya itu lewat dari penggarisnya itu kan jatuhnya itu. Sedangkan frame yang ditentukan oleh Bu Puja kan di sebelumnya itu gimana Pak ya? Tidak masalah Bu, itu penentuan enggak apa-apa awal ya. Dan akhir Yang penting pas bolanya jatuh langsung kita klik frame akhirnya ya Pak ya? Iya. Oh gitu. Jadi Bu Puja menentukan akhirnya sampai di sana. Gitu ya. Oke Pak. Biar saya juga nggak salah praktikum nanti ke anak gitu Pak untuk topik gerak. Karena mungkin ini kan pembatasan jumlah titiknya ya, dibatasi dari lompat-lompat 3. Jadi ini setelah ini titik keberapa nih? Ke-9 ya Bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah titik ke-9, titik ke-10-nya itu sudah ke bawah sepertinya. Iya. Nah, jadi ya sudah saja di ini. Jadi di atas sumbu vertikal, sumbu horizontalnya.
Cuman ini sedikit masukan terkait dengan penggarisnya. Kan tertutupi oleh lakban satu ya di atas ya. Itu Pak, sebenarnya penggaris itu enggak tertutup Pak, itu kan masih ada di dalam wadah, di dalam tempatnya itu penggarisnya. Jadi yang ditutup lakban itu yang wadah penggarisnya itu Pak. Bukan skalanya. Ya? Oh iya, bukan. Jadi skalanya pas itu ya dari 0 ya. Skalanya pas dari 0 sampai 100 cm itu ya. Baik, sip kalau begitu ya. Ya, memang betul tips-tips dalam mengambil rekaman video geraknya itu memang satu harus kontras ya antara background dengan warna objeknya, itu yang penting. Terus kamera tidak goyang, ini sudah bagus tidak goyang, bagus. Untuk rumusan tujuan ya sepakat ya Bapak Ibu supaya lebih jelas siswa itu mau apa gitu ya. Misalnya kalau ingin ujungnya itu mendapatkan rumusan matematis dari persamaan gerak parabola bisa juga ya. Jadi tujuannya merumuskan persamaan gerak parabola melalui analisis grafik, gitu. Grafik YT dan grafik PYT dan XT gitu ya. Bisa seperti itu. Ujungnya di sana nanti kesimpulannya ya rumus-rumusnya keluar, tapi bukan dari buku, bukan dari guru, tapi dari menganalisis grafik, bisa seperti itu. Atau ingin menentukan apa juga silahkan. Yang penting sesuai dengan apa namanya target-target yang akan menyumbang ke pencapaian KD-nya. Tentu KD tidak dicapai oleh ini saja, oleh yang lain, tapi ini menyumbang ke pencapaian KD-nya salah satu. Baik Bapak Ibu, cukup mungkin ya Bu Puja ya? Ya Pak. Baik, terima kasih. Jadi sekali lagi, kalau misalnya hasil analisisnya itu memang agak jauh, bisa dicari alternatif mengganti benda yang akan kita rekamnya. Gitu. Supaya tadi itu masih bingung Pak, kok nih nggak sesuai gitu kan? Pas lihat kasus Bu Desi, oh ya, jadi kemungkinan saya salahnya di situ. Jadi baru tersadar pas Bu Desi presentasi. Jadi faktor luarnya berpengaruh gitu ya. Terasa pengaruhnya dari faktor-faktor luarnya. Seperti gaya gesekan udaranya dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, sudah jam 11 nih, kita akhiri dulu ya untuk Pikon termin kedua. Jangan lupa masih ada satu sisa lagi. Nanti siang ya, jam 13.30 Bapak Ibu masuk lagi di link Pikon terakhir kita. Masih melanjutkan presentasi gerak parabola. Terima kasih Bapak Ibu atas semangatnya nih. Tersisa 18 partisipan di sini, mungkin beberapa karena ada kepentingan dinas sehingga meninggalkan lebih dahulu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.